Kembali lagi di podcast LPR di episode ke-6. Pada podcast episode ke-6 ini kita akan membahas sebuah topik yang sensitif, agak kurang lumrah di sekitar masyarakat. Seru. Untuk segmentasi yang beberapa doang. Menginspirasi. Enggak juga bangsat. Enggak ada Edukasi. Enggak. kenal lagi. Kayak Lutfi ya, Apa adanya. apa adanya. lu baca lu ya. Lutfi Agijal. Lu baca openingnya. Gua hafalin. Oh siap. Niat banget. Oke, untuk podcast episode ke-6 ini kita akan membahas topik berjudul apa, Kaip? Apa Peri? Apa dong? Anda yang memulai tadi. Kami mendukung industri di Indonesia. Oh, dia yang ngomong. Institusinya harus segera dibentuk. Dari Kalau bisa nanti ada kampus perguruan tinggi perbokepan. Jangan dong. Gua tuh nggak setuju gua. Saya mau bikin jurusannya. bangsat lu langsung kampung. Jadi kita minta tolong. Udah tidak jadi minta tolong ya. Bahaya kalau didengar minta tolong kita didengar. kita minta tolongnya beda lagi ntar ya udah. Lanjut, kenapa lu mendukung industri porno mesti ada di Indonesia? Karena gue melihat industri porno itu paling banyak peminat itu orang Indonesia dari seluruh dunia. Wih, dari mana itu ada datanya tidak Anda? Oh ada. Waduh. Saya Google. Gila. Gua ragu. Tunggu lu. Nih, gue cari nih. Industri bercocok tanam ada di Indonesia. Kenapa begitu? Karena kita enggak sih, opini gua apa sih untuk mendukung ini? Opini gue itu karena gue pengen membiasakan orang lebih menikmati pornografinya daripada langsung seks-seksan, ngerti nggak sih maksud gue? Oh iya, jadi sensasinya aja ya. Iya, jadi sensasinya aja. Kalau lu ngelakuin beneran sama cewek asli itu lebih bahaya resikonya. Kadang-kadang orang ada yang malas pakai kondom, dilepas aja gitu kan. Tahu-tahu hamidun ya kan. Warga-warga pada nggak seneng, disamperin rumah Lu kita lakinya. sebutin nggak teman-teman kita? Waduh, jangan. Nggak, kita ceritanya banyak kasus warga-warga di kampung-kampung suka begitu. Dilemparin batu di rumahnya, disuruh kawinin cepet-cepet. Lu kerja aja belum, ya kan? Wah, ribet. Nah, mending kita saranin aja lu mendingan nikmatin aja pornografi yang ada di internet. Kayak misal xlxs.com. Menurut pendapat gue begitu. Intinya daripada lu membuat wanita-wanita di luar sana jadi melahirkan rusak karena Anda yang tidak bisa menahan gairah Anda, mending Anda tampung aja di industri itu, nonton aja gitu. Nah, kalau lu gimana? Lu setuju atau lu punya pendapat yang lebih baru, lebih fresh? Gue setuju. Oh, setuju. Gue setuju juga. Soalnya lu lihat deh cewek-ceweknya kesian kan, cewek-cewek yang benerannya, cewek-cewek benerannya, mendingan lu nonton aja bokep. Lagi juga salah sih, kenapa harus di blok? Tahun apa? Website bokep. Oh iya ya. Lo sebenarnya buka aja sebenarnya, ngapain di blok? Lagi bahas apa sih? Ya elah, kita lagi ngomong lu berusaha nyari lagi bingung. Contohnya kayak GTA. Oh gitu ya. Ya kenapa harus di blok di Indonesia? Karena katanya sih karena pemerintahnya bilang kekerasan, gamenya apa segala macam. Orang ditonton sampai hilang. Apa? Itu kekerasan nggak? Tidak ketahuan dong itu. Nggak ketahuan ya? Nggak tahu. Wah susah nih. Angkat tangan saya kalau yang kasus itu. Mendukung. Ntar aja kita lihat videonya. Intinya gue mendukung karena gue pengen mengurangi angka-angka hamil di luar nikah Sama yang disebabkan oleh kenakalan mereka. Betul. Kita setuju berdua berpendapat gitu. Nah, Itu berarti dekat tuh. makanya kita kurang setuju. Kita semua bahaya. Makanya kita kurang setuju kalau misalnya link-link yang ada di Indo di blog. Bukannya itu masih bisa dibuka sama VPN sih. Lu malah buang-buang anggaran negara buat. Sebenarnya nggak bawa anggaran sih. Cuman bego aja. Terus gue baru mendapatkan suatu data yang sangat wow menurut gue.
Ini ranking dari seluruh dunia. Dari Dari mana? valid nggak tuh beritanya? Dari jalantikus.com. Jalantikus.com. Menurut kalian valid apa enggak? Menurut gue sih valid. Valid soalnya jalan tikus. Iya, daripada jalan kaki. Jadi jalan tikus ini dia punya data negara-negara yang paling lama membuka situs porno. Wah. Jadi durasinya Durasinya. berapa lama? Oh, Berapa tuh? ya. Indonesia itu peringkat 11 Ah, 11. dengan rata-rata session 3 menit 30 detik. Oh, skip Tahu nggak? Bukan. Bukan. Apa? Di data ini kita bisa tahu Apa? orang Indo. Orang Indo. Oh. Ya cowok. Nikita Mirzani ngomong semua cowok Indo lemah. Tapi enggak gini, tulisannya di bawah. Di atas sedikit rata-rata session dunia di angka 3 menit 16 detik. Oh. Di rata-rata dunia itu 3 menit 16 detik. Berarti dia termasuk Indonesia di atasnya 15 detik. Oh, berarti Indonesia tetap aja lemah. 15 detik lumayan. 15 detik lumayan. Jangan nanti editnya jelek, gue bangsat. Tadi gue kecopot ini. Udah itu dong data gue. ada negara lain ada nggak selain Indonesia di Asia gitu? Asia tadi ada. Itu tadi dunia. Peringkat yang paling pertama Itu tadi dunia. Kuwait. Tadi dunia. Kuwait. Ya, Kuwait. Kuwait negara apa? Gak tahu. Afrika. Afrika demen ya. Arab Saudi. Kenapa Arab Saudi kan? Nggak apa-apa. Arab Saudi ternyata tinggi ya. Tinggi. Berapa? Dia 5 besar. Dia 5 besar. Nah ini bukan Ini menurut kita. jalan tikus. Jalan tikus yang ngomong. Kita mah diem aja. Kita sih nggak tahu. Oke. Oh, ya. Nah, lo ada alasan yang ini nggak? Ada alasan nggak kenapa lo mendukung atau gimana? Gue Apa sih mendukung sama? nih. Gini. Gue tuh kayak kadang lu kalau lu cari-cari pengen gitu lu ke SNX atau X videos gitu. Kadang kita suka cari kayak Indo terbaru gitu kan. Atau Iya. Indo viral. Masih ketemu. Iya. Pasti ada aja yang baru. Iya. Entah tiap bulan atau tiap minggu pasti ada yang baru. Tapi dia kualitasnya sangat jelek gitu loh. Tahu nggak kenapa jelek? Tahu nggak kenapa jelek? Karena tidak dibantu oleh pemerintah setempat. Karena tidak dibantu oleh pemerintah setempat. Nah, maksud gue daripada Mau dibantu apa? deh. Bantu apa? Dibantu apa? Dibantu buat studionya, studionya. kantornya di Jaksel. Gini loh. Ada anak muda-mudi yang mau berkreasi. Seperti Lord Hadi Ya tadi. kan, dia berusaha untuk membuat video dia sendiri. Kenapa tidak ditampung? Iya itu kayak bakat itu sebenarnya. Dibikinnya di profesional, ya kan. Terus kadang kan ada kayak item. Apa? Itu. Kan lu tahu kan kalau Jav itu kan Jav kalau lihat kan bagus-bagus tuh. Soalnya udah masuk. Itunya. Full HD. Bukan. Iya, itunya. Soalnya udah masuk ke proses fermentasi jadi lebih bagus. Kayak Yakult. Nah, maksudnya kan jadi kayak gitu ada wow gitu kan. Iya Kalau Indo yang amatur ini kan tidak diurus. Makanya- Itu makanya- 240p. bukan kualitasnya bangsa. Bukan kualitas videonya. bukan videonya, kualitas ininya. Susah bener. Makanya Indo itu bagaikan berlian yang belum diasah. Makanya masih hitam. Lu pernah dengar nggak? Lu pernah dengar nggak? Ada orang bilang bule itu suka cewek Indo. Siapa tahu kalau kita bikin industri porno ini di Indonesia, kita booming di luar, Indo makin dikenal, bre. Iya benar. Loh, 240p. Makanya mesti mendukung biar nggak 240. nggak, tapi bedain ya. Gue mendukung industri porno, tapi orang nggak boleh free sex. Ya kita tidak mendukung. Kita Justru tidak kita mendukung mendukung porno untuk menghindari free sex-nya itu. Betul. Jadi mendingan jerk off sendiri kan masuk ke badan. Iya. Nggak sih sewa jabla. Iya. Sewa jabri juga kayak gimana ya? Sebenarnya ya Boleh. untung sebenarnya kan. Sewa jabri boleh, cuman kayaknya mesti diregulasi dah. Soalnya ada penyakitnya. Itu Iya, yang kayak- yang agak bahaya penyakitnya itu yang kita agak mesti hindarin. Kayak cabai-cabai kali jodoh digusur Ahok, tidak ada kerjaan, udang aja main AV. Iya bisa jadi lahan Bisa pekerjaan baru. jadi. Iya gaji sebulan 5 juta mantap. Kan artis-artis itu nggak harus cewek baru yang
masih sempit dong. Bisa juga dari mantan-mantan gitu. Daripada kita bisa ketemuin kasus-kasus kayak itu tuh yang kemarin fetis jari itu. Iya. Itu kan karena apa? Karena tidak ada pendidikan yang baik. Bukan tidak pendidikan, mungkin dia nggak tahu VPN. Iya. Bisa jadi kan. Jadi dia nyuruh orang-orang. Iya. Terus juga belum ada pendidikan seks yang baik. Jadi dia punya fetis kain jarik yang menurut dia sange. Dia nggak tahu ilmunya dari mana. Karena kurang pendidikan itunya. Kayaknya ibarat juga nggak ada kain jarik. Ya gue juga aneh sih kayak ngomongin, kalau kita kayak ngomongin hal gitu kayak dianggap tabu. Mau kasih dulu kita belajar kayak SMP atau apa tuh kayak dicekin, iya belajar dari produksi gitu kan. Iya. Padahal mah apa sih ya Allah coba. Kayak gini nih, kayak lu main God of War yang ada tetenya itu. Dibilang, oh gue nggak mau main game ini ya. Ada anak-anak kayak gitu. Wih, soalnya ada tete jorok gitu. Kan sebenarnya itu Padahal kan terus kayak malu-malu itu belajarnya, jadi kayak nggak terlalu mendalami banget gitu kan, cuma oh ya tahu gitu nanti bisa bikin hamil gitu doang. Terus sebenarnya itu kan ilmu yang penting. Iya, biar kita kalau di luar negeri kan sampai diajarin cara pakai kondom, itu cewek-ceweknya sampai suruh maju kan pakai titik buatan gitu. Oh emang ya? Ada Pak di Jepang sama Korea. Jadi Amerika ada? lah, Amerika udah sering melakukan. Oh iya. Udah bukan tabu lagi, udah biasa aja. Biasa ya di jalan. Ada Pak, gue pernah lihat ada satu sesi gitu, jadi dia meja guru dia tuh dikasih titik palsu gitu. Dildo. Yang ada panjang. Iya. Nggak dijelasin banget spesifik panjangnya berapa. Terus semua murid cewek tuh dikasih satu-satu kondom gitu. Disuruh maju ke depan, coba lu pakai. Ya itu Korea sih. Ya Korea, Jepang ada. Oke, gila ya. Berarti pendidikan itu dia kan, lebih maju. Maksudnya itu kan ilmu gitu. Kenapa harus dianggap tabu? Jadi misalnya kalau mereka mau melakukan itu di sebelum menikah, jadi mereka udah ada persiapan. Oh, gue mesti pakai kondom. Kalau orang yang sini gue pakein. Nah, kalau kita sekarang kan belum diajarin yang untuk penggunaan ini. Kita enggak boro-boro diajarin. Kita mau beli aja malu. Ya kan? Di Indomaret ngapain lu mau beli ginian? Nah, ya kan? Iya kan? Minimal diliatin. Iya, diliatin. Terus diomongin di belakang, ih lihat tuh anak tuh beli gituan. Iya, makanya jadi itu kenapa takut. ada masalah something wrong gitu. Kayak Tapi harus ingat ya, kalau yang gue setuju, cuman harus lihat juga kalau misalnya orang-orang di kondom tuh harus yang umurnya udah pas. Iya, benar, ada regulasinya. Iya. Umurnya minimal 18 atau 21 sih kalau 18. Gua rasa lu udah 20 21 juga masih takut. ada. Ada. Mungkin di lingkungan kita begitu, masih lumayan gimana ya, pelajarannya masih bisa ini. Kalau di perkampungan, Pak, SMP juga udah ada. Dah, seperti itu teman kita. Ya emang dia beli. Susah nih. Yang itu loh, yang itu. Itu pengen habis 2 pack gimana? Bukan guys. Bukan yang itu teman kita yang adiknya itu. Yang itu. Emang pakai itu? Tidak, makanya berbahaya kan? Adiknya siapa? Waduh. Oh, kita sebut aja. Bahaya juga. Tapi rumahnya nggak kampung anjing. Itu sebenarnya agak perkampung, nggak kampung iya. banget, agak lah. Tadi gue juga barusan nonton berita, cowoknya umur 14, ceweknya umur 14 juga. Itu tiba-tiba menghilang. Menghilang aja udah. Nah, tapi setelah beberapa hari ditemukan bayi. bayi di tetangga atau di panti asuhan. Nah, ternyata pas menyusut cewek sama cowok ini ternyata. Jadi cowoknya disuruh tanggung jawab. Mereka emang ngebuang bayinya karena malu. Makanya menurut kita itu penting. Pendidikan kayak gitu tuh penting. Pendidikan penting. Tapi ingat umur 14 juga nggak boleh gitu. Nah, baik lagi itu mesti dari pendidikan masing-masing. Boleh kalau belum keluar peju. Ya kan orang nggak ngerti ya. Orang anak kecil 14 mah malah tahu dia bakal keluar gituan, dipira kencing gua di dalam ini. Gituan dipira kencing gua di dalam ini. Kok kencing beda dari biasanya. Beda citato anjing. Itu kalau boleh tahu daerah mana? Daerah mana itu? Anak 14 tahun daerah mana kalau boleh tahu? Kenapa nggak boleh? Gila lu. Biar kita tahu. Oh, daerah ini yang masih kurang. Mantap. Nih, sisi lain dari kita kenapa setuju tentang ini adalah karena apa, Will? Kaget. Apa lu tiba-tiba karena seperti yang kita tahu ada beberapa orang yang emang hyper tentang hal gitu.
kayak hyper tentang ini. Daripada dia tidak disalurkan dengan baik, terus dia entah cari cewek kemana, terus dia nipu cewek mana, hamil anak orang terus kabur, entah dia bohongin anak orang, diperkosa anak orang apa gimana. Kalau ada suatu institusi kan dia bisa menyalurkan hasrat dia yang hyper itu dengan cewek-cewek yang wow dapat duit. Iya, seperti tadi contohnya di IG Lord Hardy itu. Nah ya. Wah, why not? Dia bisa loh. Kita mendukung Lord Hardy itu kan. Ada lah orangnya. Oh, ganteng dah pokoknya. Cocok banget ada dia sama atletis. Atletis. Dia bisa tuh. Tapi soalnya dia belum ada dana. Oh, gimana itu? Bukan belum ada dana juga, belum ada koneksi. Susah juga. Tapi gue bilang kalau emang kita ngomong kayak gini ya, nggak bakal terjadi. Iya sih. Ini kayak kita mah ngobrolin doang aja sih. Nggak usah terjadi pemerintahnya dulu dah. Coba deh kita kira-kira gitu, misalkan kalau emang benar-benar suatu saat terjadi gitu, ya kira apa yang dampak kita dapat gitu, kayak ada suatu apa yang perubahan. Kata gue sebenarnya orang udah tahu sih. Contohnya aja, logikanya ya. Siapa yang nggak tahu sih sekarang? Dia punya fetish kayak gitu. Gue yakin jangan kita. Iya. Orang-orang yang duduk-duduk di sofa-sofa itu pasti dia tahu. Tapi kadang-kadang nongkrong. Tapi kan belum jadi kayak gimana ya? Kayak masih tabu. Lu kalau ngomong ke orang lain langsung kan kayak aneh gitu. Kalau nanya-nanya kayak gitu masih tabu. Kalau di sana kan mungkin udah kayak di obrolan biasa sehari-hari mereka. Iya, tapi maksud gua siapa yang nggak tahu sih sekarang? Siapa yang tidak tahu? Mereka hanya pura-pura. Sebenarnya gue bilang ya, konten sisa lebih bagus sebenarnya konten sampah YouTuber. Iya sih. Beda dong genrenya. Itu konten loh. Konten memang. Ya kan? Iya. Ada orang yang untung. Iya. Iya dalam segi apa nih? Iya dong. Segi satu orang, dia pun satu orang. Iya. Dia pun satu orang. Segi testosteron itu. Segi testosteron. Meningkatkan testosteron kalau melihat dia anjir. Maksudnya kan nggak ada salah itu disalurkan dan benar kalau ada institusinya, kenapa tidak gitu kan? Maksudnya tidak menurut siapapun juga. Ada satu yang menghambat. Kalian tahu lah. Apa? Iya. Ada satu yang menghambat. Yang katanya kaum yang posternya baru dilepas. Iya. Udah lu, yang baru. Kan nggak tahu kan kita nggak tahu ya. Mereka itu ada ajaran yang bukan sebenarnya ajaran sih. Aduh. Langsung ke intinya. Lagi gue rasa juga nggak tahu ya kenapa gue dari dulu mikir kayak nggak ada institusi kayak gitu Indonesia tuh pasti bakal terus ada video. Berarti walaupun nggak banyak, tapi pasti ada. Berarti pertanyaan gue nih, yang pas kita video ingat nggak lu si Ariel sama si itu zaman dulu si. Iya. Lu setuju nggak kalau misalnya mereka di penjara? Gue enggak setuju. Maksud gue apa yang buat di penjara? Mereka sama-sama mau. Hak kita apa nuntut dia? Kalau yang gue tahu dulu mereka di penjara karena mereka mau sama-sama mau, tapi mereka membuat videonya. Ya, kan membuat videonya disebarin pribadi. Disebarin sama siapa sebenarnya? Harusnya yang menyebarin yang tangkap ya. Logikanya. Bukan masa nyebarin. Sebenarnya kan kalau itu nggak dimasukin ke media sama pemerintah, kita nggak bakal tahu loh. Iya, betul. Mungkin orang-orang tahu. Tapi orang-orang yang expert di bidang porn doang. Kayak yang udah sering bikin grup di Facebook tentang bokep mungkin. Mungkin orang kayak gitu tuh, orang-orang sipil kayak kita sebenarnya nggak tahu. Nggak tahu ya. Kenapa tidak kesebar? Emang tukang ojek yang nongkrong di pangkalan gitu tuh bakal tahu. Nah, yang tukang warung di depan komplek itu bakal tahu. Kayaknya enggak kalau masuk media. Iya betul. Jadi dibantu media juga ya. Seharusnya kalau emang ada gitu, jangan disebarin ke media. Tapi lu inget gak pas ada kejadian itu, mama pada dukung Ariel. Emang iya? Lupa gua. Gak tahu gua. Itu gua masih kecil. Alasannya? Karena gak tahu sih gue lupa, tapi yang pasti mama pada dukung Ariel. Maksudnya kenapa di penjara, kenapa ini kayak fans-fansnya.
Oh, fans. Ya balik lagi lah, kalau kita bukan, gue sih nggak ngefans sama dia, mas nggak suka juga. Gue suka aja lah gue Aryo. Oh, gue kayak B aja. Cuman dari segi hukumnya ya gue kurang setuju juga kalau dia ditangkap, itu kan hak dia juga. Menurut gue kali ya, coba gue lihat dari perspektif pemerintah. Mungkin karena mereka dua public figure. Iya betul. Tiba-tiba dia kayak melakukan, kan biasa public figure kan kita pikir kalau dia ngomong apa udah pasti benar dong. Banyak loh orang pikir gitu. Kayak misalkan coba aja tiba-tiba Radit bilang public figure kan, mesti benar. kayak kemarin kan si Radit kayak saham-saham investasi bagus gini. Coba aja sometimes dia buat video investasi tuh jelek, jangan reksadana. Pasti semua orang percaya tuh. Iya. Pasti dong. Pasti. Nah mungkin karena public figure terus tiba-tiba dia bikin video gini, dampaknya gede mungkin ke masyarakat. Terus apalagi itu di tahun 2010 apa 9 ya? Itu Masih juga tabu kualitasnya- banget. Masih iya, udah kualitasnya jelek, terus orang-orang di sana masih tabu, belum pada gimana ya? Mindsetnya masih kayak wah, agak kurang lah. Sekarang udah mulai maju sih, udah mulai pintar. Tapi kok yang baru-baru Iya sih, maksudnya gue gimana ya? Mau dilarang kayak gimana tuh pasti ada aja orang bandel bikin video gitu. Iya, mending jangan dilarang, tapi diregulasi. Tapi menurut gua daripada kita ngehukum orang yang buat video itu, lebih baik menghukum orang-orang yang nyebarin video itu. Di Twitter banyak loh, kenapa kagak di suspend semua itu? Iya. Gua pun follow, iya. Si bangsat. Maksud gua di Twitter tuh baik banget loh. Sampai orang jual-jualan itu, iya. Kenapa nggak dia yang disuspend? Iya, benar. Banyak kan itu Indo video Indo kan. Semua Indo, Pak. Nah, maksud gua kenapa itu kayak dijual-belikan foto-foto, video-videonya. Harusnya itu yang penjara, bukan orang-orang yang buat itu, menurut gue gitu. Benar gak? Iya, benar. Mungkin mereka buat untuk keperluan pribadi, terus di-upload aja cuman buat jadi private, tapi tiba-tiba ketemu apa gimana lah caranya, terus mereka yang publikasiin, yang publikasiin yang ditangkap. Enggak, sebenarnya itu privasi. Jejak digital tuh bahaya sebenarnya. Iya. Kadang-kadang kalau nih ya, kadang-kadang gua kan kayak ini ya, maksudnya kayak riset gitu. Kadang ini tahu nggak sih, lu kayak kalau ngevideoin sama cewek lu aja, lu simpen di HP lu bisa tiba-tiba ada orang iseng-iseng kayak nge-hacking gitu, ketemu data lu, kadang ada fitur Google My Photo, tau nggak lu? Jadi kalau lu foto ntar langsung masuk ke Google Foto. Jadi lu bisa lihat di Google foto-foto lu. Itu kemungkinan bisa juga sih, cuman kan gimana ya, kalau kesebar pun bukan salah yang punya videonya itu. Tapi enggak, masalahnya lu inget gak, ini jauh dari ranah bokep ya. Lu inget gak, Hillary Clinton loh, itu dia nge-email lewat Google, langsung kesebar semuanya. Jadi gak ada yang bisa kita percaya tuh institusi, bahkan segede Google pun gak bisa percaya, karena dia lewat email Google masih bisa kesebar. Siapa yang sebar? Soalnya Gmail itu walaupun dia secanggih apapun pasti dia ada database. Betul. Ada namanya tempat dia buat simpan semua data. Ini nih yang lawan diserang gitu loh. Kadang-kadang itu pakai lain juga lu nggak bisa tahu bebas, tahu kayak VCS segala macam itu, hati-hati loh. Itu pihak lain bisa lihat kali lu ngapain. Pasti. Lu kira nggak ada yang lihat? Ya biarpun mereka bilangnya privacy ya. Iyalah. Walaupun privacy aman. Makanya produk Apple katanya mendukung privacy, benar-benar dijaga privacy lu kalau lu pakai iPhone Apple. Janjinya. Tapi lu pakai internet tetap aja. Betul kan? IndiHome kan? Iya, kadang-kadang orang kayak gini aja deh, contoh gampang, lu kalau main warnet lu sewa kopi 16, kopi aja bisa lihat lu buka apa di kopi dia. Iya. Tulisannya 16, buka situs web. Nah, itu tau dari mana gue tanya? Iya. Ya, padahal cuma OP ya. Dari situ aja udah bisa ketahuan lu buka apaan, secanggih itu apalagi internet luas begitu. Betul. Nah, terus yang gue pikir juga kenapa balik lagi kita ke sentralnya gitu. Kenapa yang gue bingung, kenapa akun situs-situs website bokep tuh harus di blok? Malah nggak perlu di blok loh. Maksud gue rugiin apa sih? Iya. Maksud gue rugiin apa? Kecuali ya. Oke lah, gue kalau misalnya kayak judi lu sering pada di spam kan, kayak judi online tuh, oke lah itu emang nggak bener lah. Maksud gue sebenarnya apa yang merugikan ya?
Merugikan dari segi mana maksud gue? Apa yang bikin orang pada bilang selalu ini merugikan anak, moral lah apa segala macem. Menurut gue kagak lah, mendingan dia nonton kayak gitu dibanding dia melakukan itu, ngerti gak? Iya, lagi juga kalau di blog pun ya percuma ngeblok pakai anggaran biaya pemerintah, ujung-ujungnya pakai VPN bisa kok, gampang banget aja dibukanya. Bahkan maksud gua mendingan gua kebuka akun website bokep itu daripada lu pada gua atau ya lu First Media ya. Lu IndiHome sekarang ini enggak, misalnya lu buka nih website bla 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 tiba-tiba keluar iklan IndiHome. Oh tahu. Lanjutkan. Gua lebih kesel sama yang kayak gitu dibanding gua ngebuka situs bokep. Maksud gua mendingan lu ngeblok punya lu sendiri maksud gua. Nah, iya kayak gitu maksud gua. Maksud gua kenapa sih harus diblok padahal enggak perlu. Apa yang maksud moral sih maksud gua? Susah kalau ngomongin kayak masih belum ada pendidikannya gitu. Bukan masalah pendidikan sih, yang gue bilang kayak masalah mental deh. Orang-orang tua zaman old gitu ya. Itu juga termasuk. Kayak kita ambil contoh aja kayak orang yang di Jepang gitu kan. Terus kan kayak kemarin Ferry bilang kayak angka kaliannya kecil, padahal udah bebas tuh negara. Iya udah bebas banget. Orang Jepang banyak loh, dia tinggal bareng tapi nggak nikah. Iya. Tapi pada begitu kan, nggak masalah dong. Kan? Ya pasti dong berdua. Tapi nggak masalah loh. Nggak warga-warga ke rumahnya lempar batu dong, arak-arak gitu. Iya itu dulu yang sempat viral dulu tuh yang ditelanjangin. Iya, yang ditelanjang itu. Iya, ceweknya ditelanjangin. Gila itu kasihan banget anjir, gila nggak sih? Iya makanya. Padahal faktanya, faktanya loh. Iya, maksud gua enggak. Biarpun lah mereka gitu ya harusnya nggak apa-apa dong. Kan punya dia, privasi dia. Iya. Ini sama-sama suka. Bukan masalah suka doang. Dia cuma anterin buku, Pak. Iya kan tadi kan kata lu misalkan emang lakuin. Iya emang bisa lakuin ya nggak apa-apa. Kecuali lakinya memperkosa itu baru kita kalau lakinya perkosa baru lalu mogilin lakinya lu arah ke kampung juga bodo amat. Maksud gua kesian banget cowok-cowoknya. Biarpun lah dia ngelakuin ya udahlah privacy kan terserah dia. Yang penting suka sama suka. Titit dia, bener dia. Tapi masalahnya cuma anterin buku, Pak. Iya. Enggak, gitu apa ya alasannya ya katanya nggak mau kampungnya jadi kayak tempat. Itu alasan paling klasik menurut gua. Tunggu. Itu bukan klasik, gue bilang sih tolol. Tunggu, ini kasus yang mana nih? Soalnya gue pikir kasusnya beda lagi. Ini ceweknya ditelanjangin di depan warga gitu. Iya. Bener ya? Iya, bener ya, sama ya. Cowok juga. Cowok juga yang ditelanjangin. Enggak, lu melarang pemerkosaan, ngewe-ngewe, tapi lu nelanjangin depan umum. Iya kan tolol. Gimana ya? Ini gua pernah lihat videonya. Lu pada pasti pernah lihat videonya. Gila. Gua udah pernah lihat badannya. Nelanjangin. Ceweknya sampai kayak udah ini bajunya dipakai. Gitu anjir gua bilang. Itu mah sebenarnya bukan bikin dia jerak. Emang pada dia sama bapak-bapaknya. Iya. Justru yang ditangkap bapak-bapaknya. Justru nih ya. Ditangkap sih akhirnya. Enggak. Harus. Menurut gua nih ya, kalau dia bilang itu cowok sama cewek biadab, yang lebih biadab lu. Iya. Warga-warga yang iniin. Bayangin deh, anak lu begitu kan. Dia misalkan anak lu sometimes melakukan gitu kan sama cowoknya, terus tiba-tiba ketahuan warga diarak, lu tega nggak sih anak lu gitu? Bukan masalah itu juga sih. Walaupun dia udah ngelakuin. Iya gitu. Benar. Tapi bukan cuma masalah itu doang sih. Pada saat misalnya kita contohin aja deh. Pada saat dia ngelanjang itu baik anak-anak loh. Ah iya. Gila. Iya benar. Dipegangin. Lu pada lihat ya, gue nonton videonya 3 menitan, gue inget banget 3 menitan. Itu ceweknya diarak-arakin dia sambil megang-megang ini. Cowoknya juga meluk dia loh. Dia lepas, cowok sama cewek dilepas, dipisahin, ceweknya ditarik BH-nya. Sampai ceweknya gini-gini, wah sampai sekarang gue yakin trauma berat. Udah itu, gue lihat di video yang bikin gue kaget sebenarnya bukan anak-anak itu doang. Anak-anak kecil pada lari-lari. Serius coy, lu lihat pasti kan ada anak-anaknya loh. Maksud gua lu mendingan jaga anak lu, jaga anak-anak kecil lo. Ini bapak-bapak malah mau ikut-ikutan lihat tete anak. Ya udah, kalau misalnya mereka mungkin alasannya kita mau mencegah Hamidun. Nggak ada. Mungkin alasannya itu, bayangin lah alasannya mereka begitu. Terus kita jawab apa kalau misalnya begitu? Kakak ini ya, kalau logikanya kalau emang orang pinter ya, bukan orang pinter lah, orang pikiran luas. Itu tuh pikiran orang logik. Iya, maksud gua kayak misalnya deh, gua ambil contoh lu aja deh, paling aman deh. Kalau orang ntar bahaya, gua ambil contoh lu. Iya. Lu misalnya hamil anak orang, gue gak mungkin hujat lu, gue gak mungkin apa-apain lu. Kayak misalnya lu hamil anak orang, gue gak mungkin hujat lu. Maksud gue, ya urusan lu. Paling gue support kalau misalnya ada teman yang gitu. Paling ya udahlah. Udah kejadian mau gimana? Lu mau nyalain masa dihujat, goblok banget sih lu. Ini putus sih gak mungkin.
Maka tambah stres kan. Tapi gue boleh kasih satu pendapat gak? Tiba-tiba gue kepikiran kayak gue memposisikan diri gue jadi pemerintah. Mungkin ya yang gue pikir alasannya kenapa Amidon tuh dilarang sama mereka. Mungkin kalau kita kayak misal kita sekarang gini ngambil anak orang, ekonomi kita belum kuat. Betul. Ya kan? Kalau mau tanggung jawab pun berat. Yang ada keluarga juga miskin. Kalau dipaksa kamu nikah, tingkat kemiskinan menambah. Tiba-tiba nanti kalau anak udah lahir nggak bisa sekolah. Oleh karena itu kita mendukung industri porno daripada kejadian ini ngewe-ngewe yang ilegal. Makanya kita mendukung, mendingan lu pada nonton aja, jangan ngelakuin gitu loh. Ini sebenarnya si KP yang tadi yang lu tadi bilang jadi pemerintah tuh, terus makanya orang barat pinter Pak. Di sini tuh nggak ada nama istilah. Kan kalau di luar di barat kalau misalnya ada kejadian kayak gitu, dia ada istilah, ada dua, white collar sama blue collar. Jadi ada kejahatan. Nah itu pekerjaan kan. Nah itu pekerjaan, ada pekerjaan buruh, ada pekerjaan ini. Nah jadi maksudnya di sini kenapa ada kayak gitu? Itu bukan cuma pekerjaan doang. Misalnya ada kejadian accident kayak gitu, jadilah blue collar. Orang barat buat karena itu. Jadi kayak rasis dong. Lah kejadian ini karena lu. Iya sih, nggak salah sih kalau diri makanya menurut gua orang-orang yang udah buat orang barat nih, ngomong orang barat aja itu pintar Pak. Dia udah satu-satu yang ada white collar, ada blue collar, ada industri bokor sendiri. Di Perancis gua nonton di National Geographic itu cewek dijual di depan gitu Pak. Tapi tapi dia nggak ngapa-ngapa, tapi sama-sama mau kan. Legal ya. Iya. Gitu. Terus udah pasti belum kesehatannya, nggak HIV apa? Pasti ada HIV, gue yakin. Pasti ya. Itu nggak di pemerintah ya. Kan ada plus ada minus pasti. Itu resiko sendiri lah, tanggung. Ya tanggung sendiri. Namanya juga ada kerjaan pengen gitu kan. Iya. Gak ada kerjaan begitu. Iya gimana lagi? Bukannya kalau masuk industri gitu pasti diurus ya begituannya ya? Mana diurus Pak? Ya kan. Masa? Mana ada? Kayak di sini aja, mami emang pada urusin. Oh di sini kan emang nggak mau ngurus. Mami kan beda, maksudnya kan dia cuma mencari untung. Maksudnya gimana ya? Kayak emang cuma buat dijual doang, bukan buat di something. Terus itu ilegal juga kan kalau di Indo. Kalau itu kan udah legal. Gua sih nonton National Geographic di Scam City itu cewek-ceweknya bukan diurus Pak. Jadi dia ada batas misalnya lu masuk nih, lu masuk toko gua buat lu di depan dipajang-pajang gitu buat dijual. Buat jadi jablay gitu. Itu bukan, ya udah lu batas itu sih cuma berapa bulan, udah tuh keluar. Jadi, bosan. Iya jadi kayak sistem gacha gitu kan juga maksudnya. Sistem gacha tuh kayak bannernya beda lagi tiap bulan gitu. Oh iya. Iya, ngerti kan maksudnya? Iya. Nah, sama kayak gitu. Hero-nya ganti tiap bulan. Tapi kalau misalnya sistem itu di sistem gacha bangsat emang makanya gila. Tapi bener kan? Iya bener. Sistem gacha. Tapi lu bayangin enggak kalau sistem itu dipakai di Indo? Oke lah, bukan warganya yang marah tapi SJW-nya. Iya, perempuan kayak barang. Tapi waduh, gimana lu? Makanya ada sistem, ada kata-kata kan, kata-kata wanita kan. Karena emang nggak bisa apa ya? Makanya cowok tuh kan selalu dibilang lindungin cewek kan. Bukan malah ngerusak kan. Karena ya cewek kan lebih lemah secara fisik. Nggak merusak dalam hal apa? Merusak dalam itu. Nah kalau sama-sama mau mah enggak lah. Apa? Kalau sama-sama mau ya enggak lah. Nah makanya itu kalau ngomong kan enggak. Ini kan ngomongin jablay. Mungkin mental, gue jadi pikir kayak mungkin mental Indo gini kali ya. Kalau dia udah melakukan seperti itu kayak takut ditinggal mungkin. Ya nggak sih? Tanggung jawab gitu. Tapi di luar juga kayak gitu kayaknya sih. Di luar juga gitu. Iya. Kayak sama. Enggak, paling ini mah itu Pak. Di Indo itu kencang di ininya, agamanya. Iya. Agama, sumpah lu kalau lihat di negara Jepang, Amerika apa segala macam, emang agamanya kuat. Amerika bukannya kuat? Pak, ateis semua Pak. Ateis semua. Korea ateis semua. Jepang. Gua nggak tahu dah mayoritas agama apa Jepang. Nippon. Jepang apa sih? Nippon apa? Bukan Nippon bego. Itu yang Dewa Matahari. Gua nggak tahu apa namanya. Emang Dewa Matahari itu melarang seks? Itadakimasu itu doa Pak. Bukan selamat makan artinya. Doa itu doa. Oh. Apa sih namanya? Sinto? Bukan Sinto. Iya kayak Sinto ya. Yang Dewa Matahari. Pokoknya dia Dewa Mataharinya melarang seks nggak? Mana saya tahu. Nggak tahu ya pokoknya. Pokoknya intinya ya kita nggak tahu agamanya gimana kan di negara-negara yang kayak gitu. Makanya sekarang kita bisa ngelarang-larang itu karena di
bukannya nyalain ya, tapi emang kenyataannya begitu. Cuma menurut gua kayak kalau capek lah kalau kita gimana ya, kayak ngurusin pornografi terus. Kayak kemarin ada berita tentang pornografi bakal ditangkap polisi, kan tolol gitu. Ngapain, maksudnya lu ngapain itu ngabisin sumber daya, ngabisin duit buat nangkap orang-orang begitu. Iya. Lagi dia juga cuma nonton gitu loh, ya Allah, nonton doang gitu. Nah, lu kita nggak usah pakai data-dataannya. Lu pada pasti pernah nonton bokep kan? Oh ya pernah lah. Pasti pernah nonton Indonesia kan? Iya. Nah, lu pernah lihat gak? Gue yakin lu pada pernah lihat, apalagi penonton-penontonnya pasti pernah lihat. Lu pernah lihat gak genre Indo? Itu orangnya ngerekam, tidak lagi ngapain kamu? Ciduk orang. Tapi pasti ciduk bukannya disuruh pakai baju atau apa, tapi malah disuruh macam-macam. Ya. Disuruh ikut. Dia mau ikut. Bukan maksudnya suruh. Ya udah langsung masukin. Nah, maksud gue coba dipegang. Lu pernah gak kayak gitu? Gue sering banget Pak lihat. Kayak pernah deh. Di Indo tuh yang kayak gitu. Maksud gue, astaga lu mending tangkap orang kayak gitu deh Pak, daripada lu gak ngeblokir website bokep. Soalnya itu mengganggu privasi kan. Iya anjir, maksud gue. Daripada dibikin peraturan nonton bokep ditangkap, kenapa nggak lu bilang yang perkosa orang tuh lu tangkepin semua? Bukan masalah tangkap sih, tangkap Pak, panjangin Pak itunya. Hukum mati kayak apa kayak. Nah iya benar. Itu gitu. Yang kemarin di Pontianak kan baru, gua nggak tahu ya, gua salah dengar atau enggak. Kemarin kan ada tuh yang di Pontianak yang katanya ditilang terus diperkosa. Oh iya, aduh tuh bego banget. Itu gua nonton berita loh, tahu nggak katanya apa hukumannya? Cuma dipecat doang Pak. Iya, cuma dipecat, aduh goblok. Udah gitu. Iya. Goblok banget, gua bilang. Ya elah cuma dipecat anjing. Iya jadi dipecat udah. Tahu gitu gua jadi perkosa orang dipecat doang, ya udah di orang siomay kayak. Mungkin emang dia dipecat, tapi dia mungkin ditolak di kerjaan lain lagi. Udah susah, rupanya udah terkenal. Itu udah pasti. Seharusnya nih ya. Tetap aja ditangkap sih harusnya. Oh itu lu kasihan dong jadinya. Lu kayak merasa simpati dong. Dia masih di bawah umur lu ceweknya lo. 14 tahun. Pedofil dong ini orang. Pedofil nih. Maksudnya daripada lu, aduh gimana ya, itu tuh cuma nonton, pornografi itu cuma nonton, tidak melakukan. Ya Allah, kenapa harus diiniin gitu loh. Daripada lu gitu, kan itu koruptor lu tangkepin anjing. Sama koruptor orang dalam. Sama lu pada pernah dengar pasti kan yang dulu viral banget, yang cewek dimasukin cangkul. Tahu apa emang? Tahu kan? Itu kan ada anak bawah umur kan? Ada cowoknya tersangkanya di bawah umur. Dia dipenjarain sesuai sama anak-anak loh. Maksud gua adil banget. Aduh. Pusing gua kadang liatinnya. Maksud gua, lu apa nggak hukum mati sih? Gua dukung banget sih kalau misalnya ada orang merkosa langsung disuruh apa namanya? Suntik apa? Suntik. Biar impoten. Iya. Gua dukung banget kebiri. Gua dukung banget gua. Ya seharusnya hukum tuh yang bikin dia kan dari dulu kita dibilang Indonesia tuh hukumnya setara ya kan, mau pangkat apapun, mau orang apapun hukumnya sama. Seharusnya umur apapun kalau dia lakuin kejahatan hukumnya sama. Iya. Gue sih nggak setuju loh kayak orang bilang dia masih kecil hukumannya diringankan. Pelakuan lebih pada orang dewasa Pak. Yang maksud gua tuh salahnya standarnya ngapa umur, harusnya pemikiran. Standar itu pelakuan dia tuh gimana? Standarnya harusnya pemikiran. Nih mungkin coba gue bela di pihak yang polisinya mungkin ya. Mungkin karena itu bukan mereka masih kecil. Bukan salah mereka juga, bisa jadi salah di orang tuanya. Jadi mereka anak kecil ini dipikir ngelakuinnya setengah sadar. Soalnya mereka masih belum ngerti apa-apa. Tapi menurut gua kalau misalnya kita ngomongin nyalain orang tua ya, lu coba lihat deh ortu kita. Baik lagi ortunya masih tabu ngajarin gituan. Nah, ortu kita aja misalnya tabu nih, ortu kita tabu. Kita fine-fine aja gak ada apa-apa. Emang dasar pikirannya aja, Pak. Kayak lu gak ada apa-apa kan? Enggak. Lu juga gak ada apa-apa kan? Lu juga gak ada apa-apa. Enggak. Itu jadi kita gak bisa sayang orang tua. Misalnya habis 2 pack kemarin. Jangan 2 pack lagi. Iya. 2 pack lagi. Jadi maksud gua gak orang tua sih. Lu lihat deh sebroken orang tuh, kalau misalnya waktu orang masih ada akal pikiran masih pintar pada. Cuman kalau orang yang nggak broken home aja bisa ngelakuin kayak gitu, kita nggak dasar pikiran aja sih menurut gua. Pikiran dibantu sama lingkungannya juga. Iya benar. Ya juga sih lingkungan. Kayak kasus anak yang itu tuh, yang anak kecil yang bunuh balita, tau nggak sih lu yang diikat itu, yang jago gambar.
ada gimana ya? Apa emang? Dia ngebunuh anak gitu. Terus nggak dipenjara atau berapa? Nggak, kenapa? Soalnya dia masih remaja. Oh. Masih SMP. Jadi nggak bisa dihukum. Itu tolol sih hukum kayak gitu umur. Gua sih nggak tahu ya. Gua gimana ya orangnya, kayak gua nggak peduli salah siapa, tentang salah orang tuanya, entah salah siapanya. Yang penting dia udah lakuin kejahatan Pak. Mau salah siapapun dia udah lakuin. Emang lu kata orang dewasa bunuh orang dewasa itu nggak ada manipulasi lain dari yang lain? Pasti ada dong. Kayak kita ambil contoh yang demo kemarin aja, yang rusuh-rusuh pasti kan itu ada manipulasi dari belakang. Nah kalau gitu, kalau alasannya karena manipulasi segala macam, itu orang dewasa juga harusnya dia manipulasi nih, bukan salah dia nih, nggak usah dihukum. Gitu dong harusnya. Nggak bisa dong, nggak bisa alasannya siapa yang salah, pokoknya dia lakuin kejahatan. Tapi gue lihat orang-orang sekitar kita. Gak usah Indonesia, orang sekitar kita deh. Lihat ya, lu pernah baca nggak berita yang cewek ini ngebunuh Maya sendiri, yang orang cantik itu, yang viral, yang negeri itu. Yang negeri itu ya. Kenapa ya? Lu lihat ya? Lu udah tahu kan? Lu tahu kan? Ya tahu gua. Lu lihat komen-komen orang Indo. Aneh. Cantik. Mungkin, aduh mungkin dia ini, mungkin dia itu. Kita bandingin sama PKI. Dia nggak lakuin apa-apapun dibully. Dia cuma makan cilok aja dibully. Nah, maksud gua orang sini tuh mungkin standar itu bukan standar jahat atau enggak ya? Good looking. Itu salah di Kayak sini. Jeffrey Nicole yang kemarin pakai narkoba. Iya, kayak aku support Jeffrey Nicole. Bayangin sama yang ini, yang penyanyi Sasuke itu siapa sih namanya? Andika. Iya, Andika Kangen Band ya. Andika ya? Gue nggak tahu. Andika Kangen Band ya. Saya itu sih parah dibully. Ya kan, babang tampan lah, segala macam. Enggak, parah gue inget banget. Kayak waktu itu aku pernah baca komen. Udah jelek, miskin, pakai narkoba, apa lagi namanya. Saya anjing parah banget, gila. Gila emang. Gila Jeffrey Nicole ya. Ih, aku support kamu bang, love you. Kita nggak ngomongin si itunya artisnya ya, tapi kita ngomongin orang-orangnya ya. Nggak usah bandingin narkoba sama narkoba dah. Jeffrey Nicole narkoba ya kan. Terus sama si Ewing HD buat film dibully. Padahal dia prestasi loh buat film loh. Karena kurang good looking doang. Dibully dia habis-habisan. Karena masa pemerannya hitam. Waduh anjing banget ya. Ada yang kayak begitu. Gila emang. Cuman karena good looking doang, apa enggak gitu. Indonesia masih banyak PR Pak. Masih banyak PR. Tapi gue bilang PR-nya enggak harus ditujuin sekarang sama pornografi. Iya benar. Ya, itu masih banyak hal lain. Masih banyak, itu salah satunya yang kita sebutin tadi. Iya. Mending daripada lu urus orang-orang yang kayak Lutfi. Bukan kan kayak apa sih? Gue lupa namanya yang dulu Ahok tutup tuh hotel apa nih? Alexis itu bukannya Anis. Anis ya? Kalijodo. Anis. Kalijodo Ahok. Oh kayak gitu. Maksud gue daripada lu nutup gitu, mending lu urus yang lain deh. Iya, lagi mereka nutup bukan berarti mereka nggak kerja lagi, mereka cuma pindah doang. Iya, malah kita nggak tahu kedok yang lain kan. Iya. Justru dia nutup nggak ada solusi Pak. Lu tutup, ya udah tutup dah. Iya. Terus yang kerja itu gimana? Iya. Alexis ditutup, ya pindah ke hotel lain lah. Gak bisa anjir, tetap ada. Nggak bisa. Makanya. Nggak bisa lepas. Orang kalau udah kerja itu nggak bisa lepas. Makanya diberi pendidikan, diregulasi atau gimana caranya. Kita nggak tahu lah, kita kan masyarakat ya, kita kritik doang nggak bisa kasih solusi. Ya kalau itu buat apa ada kritik bangsa? Nggak, kritik nggak harus kasih solusi, siapa bilang? Kan justru kita milih presiden untuk mereka yang membuat solusi, karena kita nggak bisa buat solusi itu. Oke, siap Bang. Nggak ngomong, nggak ke situ gua dong. Iya, gua tahu. Ya, saya juga mendukung Lord Hadi, walaupun Anda mukanya tidak mendukung bersama Yuwa Mikami tadi. Saya tetap mendukung Anda karena Anda aktor pertama Indonesia yang ingin menjadi aktor JAF. Mantap. Jadi saya mendukung. William bersama teman-teman saya mendukung Anda untuk pergi ke Jepang untuk jadi bekerja sama bersama Yuwa Mikami. Mantap. Telanjanglah Anda di Twitter terus kasih titik Anda. Oke. Padahal faktanya nih ya, kalau kita mau lihat negara-negara maju kebanyakan yang bebas free sex. Iya kan?
Iya kan, itu maksudnya. Tapi lu pada ini enggak? Lu pada lihat ya? Sebenarnya mereka tuh kan free sex loh sebenarnya. Mereka tuh kan free sex, Pak. Mereka tuh cuma enggak membuat peraturan aja. Ya tapi free dong. Bebas dong. Maksudnya ya udah lu di Solo tuh ya udah nggak boleh. Saking kalau mau lakuin ya udah lakuin. Saking free-nya sampai nggak ngomong free lagi kayak udah kegiatan biasa. Kayak udah budaya. Iya. Sedangkan di sini kayak buset. Boro-boro free. Tapi coba kita cari ya kayak dampak positif seks itu apa? Coba itu tadi. Dampak positif seks dengan menghilangkan stres. Pasti itu. Banyak, tapi ada yang buruknya juga. Nggak ada buruknya. Buruknya kalau kejadiannya sudah masuk keluar di dalam, itu baru buruk. Itu hamil tuh. Iya, makanya. Tapi katanya biarpun masuk di dalam, katanya nggak apa-apa kalau misalnya masih hal persembahan minta. Oh, gua nggak ngerti tuh model-model gitu. Satu. Gua sering denger juga sih emang. Apa? Membantu menjaga sistem kekebalan tubuh. Seseorang melakukan hubungan seksual memiliki tubuh yang relatif lebih kuat melawan kuman, virus, dan bakteri. Sehat ya. Ini solusi corona. Aduh, Wisma Atlet pada begitu semua. Anjir. Baca, Mbak, membantu menjaga sistem kekebalan tubuh. Apa? Wah, halo dokter. Halo dokter.com lo. Mau apa lo? Halo dokter. Iya. Waduh, valid. Ini solusi corona yang kita butuhkan. Pemerintah. Seks. Free sex lah. Wisma Atlet. Bukalah itu, jangan di cewek-cewek cowok-cowok dong. Cewek cowok harusnya. Membakar kalori. Seks merupakan aktivitas fisik berhubungan intim sama bobotnya dan melakukan aktivitas berjalan cepat. dia begini bersama istrinya. Ayo sayang, corona biar hilang sayang. Gitu kan. Untuk kamu yang mau kurus, banyak-banyakin seks. Goblok. Buat yang pengen sehat jasmani, menghilangkan corona dari badannya, seks kita aja salah kita. Bahaya. Menjaga kesehatan jantung. Kesehatan jantung adalah salah satu kunci kesehatan tubuh. Ya gue juga udah tahu. Tapi menjaga kesehatan jantung itu cuma buat cewek. Cowok enggak. Oke. Enggak ini. Studi menemukan bahwa pria yang berhubungan intim 2 kali seminggu memiliki resiko lebih kecil mengalami penyakit kardiovaskular. Pantes. Katanya mati karena serangan jantung. Meningkatkan kebahagiaan. Kenapa itu kebahagiaan yang ditingkatkan? Menurut penelitian, sering melakukan hubungan seks yang berkualitas mampu meningkatkan rasa bahagia. Iya. Hal ini berkaitan dengan manfaat hubungan intim yang dapat membantu mengurangi stres. Iya, habis pulang kerja begitu, besok. Bayangin kalau misalkan lu kayak seorang diri tidak punya siapa-siapa untuk melakukan itu, tapi dianggap tabu oleh masyarakat, terus semua sewa jablay malu-malu, takut diciduk masyarakat. Stres banget itu. Ya kan? Takut diciduk masyarakat, takut nanti kalau ketahuan ke hotel dianggap masyarakat, najis sewa jablay gitu, ya kan? Terus tiba-tiba lu stres itu tidak ada. Ya gue sih setuju sih, kayak banyak hal lain buat melampiaskan stres. Tapi kan setiap orang beda-beda untuk melampiaskannya. Bukan setiap orang beda-beda menurut gua. Menurut gua adalah salah lu goblok. Enggak, menurut gua gini, setiap orang punya cara sendiri-sendiri buat bebasin stres, tapi kayak olahraga atau main game. Tapi kan kadang orang tuh terlalu gimana ya? Lu kerja dari jam 8 sampai jam 5. Pulang udah malam. Iya. Mana sempet lagi main bola malam-malam. Makanya ada cara lain. Nah, misalnya nih, kan biasa banyak orang hilangin stres gimana? Berdekatkan diri kepada Tuhan. Bayangin kalau misalnya yang disebutin itu dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Ateis kayak gini disuruh mendekatkan, stres yang ada. Tambah stres. Kan makanya setiap orang beda-beda cara menghilangkan stresnya. Orang kayak gini disuruh mendekatkan kepada Tuhan. Tuhannya yang tidak dekat, anjing. Gak bisa, anjing. Aku cinta Yesus. Makanya kadang gue sempat mikir kayak kenapa Jepang yang dia kayak sistem kerjanya terlalu kayak banget gitu. Kenapa dia masih kayak bisa, orangnya masih kayak menjaga kualitas hidupnya. SDM-nya tinggi lah. SDM kualitasnya tinggi gitu. Kenapa? Soalnya dia walaupun stres yang banyak di tempat kerja, dia ada tempat berlampiasi. Ada banyak waifu. Iya, ada maid cafe. Langsung gini kan, habis kita ngomong, udah jangan Pak.